Bayangin lu masuk ke warung kecil deket rumah. Harga mie instan yang dulu harganya 1.500, sekarang udah nyentuh 5.000 rupiah. Telur naik, minyak goreng naik, bahkan kopi sachet pun diam-diam ikut mahal. Dan itu baru harga di warung, bro. Sekarang bayangin lagi, setiap kali lu gajian, angka di slip gaji kelihatannya sama. Tapi daya belinya udah jauh turun. Dulu bisa belanja sebulan penuh, sekarang baru pertengahan bulan dompet udah tipis. Dan yang lebih nyesek, bukan cuma harga barang yang naik. Pajak juga ikut nempel di semua sisi. Dari lu isi bensin, belanja online, bayar listrik, sampai sekadar jajan makanan, ada potongan kecil-kecil yang kalau dikumpulin bikin penghasilan kita makin kerasa nyusut. Pertanyaannya, gimana caranya orang biasa kayak kita bisa bertahan hidup di tengah tekanan yang makin gila ini? Apa strategi biar kita nggak cuma jadi korban, tapi bisa adaptasi, bahkan mungkin ambil peluang dari situasi kayak gini? Hari ini gue bakal ajak lu buat mikir lebih dalam. Bukan sekadar ngeluh soal pajak atau harga barang yang makin mahal, tapi kita coba bedah apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini bisa kejadian, dan yang paling penting, apa yang bisa lu lakukan mulai sekarang biar gak tenggelam. Siap? Mari kita sikat. 1. Mindset bertahan, dari konsumtif ke strategis. Kalau lu perhatiin, kebanyakan orang masih punya mindset yang sama kayak dulu. Kerja, gajian, belanja, habis, ulang lagi, polanya itu-itu aja. Selama masih ada uang, mereka tenang. Tapi begitu harga barang naik atau pajak makin menggigit, langsung panik. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal mereka cuma hidup dengan prinsip asal cukup. Dan masalahnya, definisi cukup itu berubah-ubah. Dulu gaji 3 juta masih kerasa lega, sekarang dengan gaji 5 juta aja bisa kerasa ngos-ngosan. Inilah kenapa mindset jadi kunci utama. Kalau lu masih pakai pola pikir lama, lu bakal jadi korban keadaan. Tapi kalau lu geser pola pikir jadi lebih strategis, lu bisa punya daya tahan yang jauh lebih kuat. Contoh gini, orang yang masih konsumtif bakal mikir, yang penting bisa makan enak, bisa nongkrong, bisa beli barang diskon di e-commerce. Tapi orang dengan mindset strategis bakal mikir, dari uang segini, apa yang bisa gua tahan dulu, apa yang bisa gua investasikan, apa yang bisa bikin gua punya cadangan buat bulan depan. Mindset konsumtif itu kayak main game cuma lihat layar depan. Lu seneng bentar, habis itu kalah cepat. Sedangkan mindset strategis itu kayak main catur. Lu mikir 2-3 langkah ke depan, biar nggak kejebak sama gerakan lawan. Di tengah harga barang yang makin naik, orang dengan mindset asal cukup bakal paling kesiksa. Mereka selalu ngerasa kekurangan, selalu nyalahin keadaan. Tapi orang yang strategis bakal cari celah. Misalnya mereka rela downgrade gaya hidup sekarang demi naikin kapasitas finansial di masa depan. Mereka lebih milih simpan dana darurat daripada jajan tren terbaru. Mereka ngelihat peluang kecil buat tambah penghasilan, bukan sekadar ngeluh barang makin mahal. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak duitnya, tapi siapa yang paling bisa adaptasi. Dan adaptasi itu selalu dimulai dari cara lu berpikir. Jadi kuncinya di sini. Sebelum ngomong soal strategi keuangan, cara hemat, atau cari penghasilan tambahan, langkah pertama adalah geser mindset lu dari konsumtif ke strategis. Kalau ini nggak dilakukan, strategi lain cuma bakal jadi tambal sulam sementara. 2. Pintar pilih prioritas. Di situasi normal, banyak orang hidup tanpa benar-benar mikirin apa itu prioritas. Selama ada uang, gas terus. Nongkrong tiap minggu oke, jajan online oke, beli barang lucu-lucu yang bahkan jarang dipakai pun oke. Tapi sekarang kondisinya beda. Pajak naik, harga barang naik, bahkan kebutuhan pokok pun udah nggak bisa ditekan lagi. Dan di titik ini, kemampuan lu buat bedah pengeluaran jadi penentu apakah lu bisa bertahan atau tenggelam. Coba lu duduk sebentar, buka catatan pengeluaran bulanan lu, terus tanyain ke diri sendiri. Mana yang benar-benar penting buat hidup gua? Mana yang bisa ditunda atau bahkan dihapus sama sekali? Di sini orang sering salah kaprah. Banyak yang menganggap prioritas itu cuma soal bayar tagihan sama beli makanan pokok. Padahal lebih dari itu. Prioritas juga soal apa yang bikin lu lebih sehat, lebih produktif, dan lebih aman di masa depan. Misalnya gini, makanan. Bedakan antara makan buat kenyang sama makan buat gaya. Lu tetap bisa sehat dengan masak sederhana di rumah, daripada tiap hari jajan di luar yang sebenarnya lebih mahal. Transportasi. Kalau bisa naik kendaraan umum atau nebeng temen, kenapa harus maksa cicil kendaraan baru yang bebannya nambah keuangan? Hiburan. Lu tetap butuh hiburan, tapi nggak harus keluar uang banyak. Nonton film di rumah, atau nongkrong sederhana bisa gantiin gaya hidup hedon. Belanja online. Nah, ini jebakan paling gede. Diskon 50% seringnya cuma trik. Lu nggak hemat 50%, lu tetap keluar duit 50% yang sebenarnya nggak perlu dikeluarin. Intinya, setiap rupiah sekarang harus punya peran. Bukan sekadar keluar tanpa arah, tapi keluar dengan tujuan.
Kalau duit keluar cuma buat memuaskan keinginan sesaat, lu bakal terus kalah sama inflasi dan pajak. Tapi kalau duit keluar buat hal-hal prioritas, makan sehat, transportasi efisien, bayar kewajiban, investasi kecil, lu punya pondasi buat tetap survive. Dan jangan lupa, prioritas tiap orang bisa beda. Orang yang udah berkeluarga tentu beda dengan yang masih single, tapi polanya sama. Potong dulu yang enggak esensial, fokus ke yang bikin lu tetap hidup, sehat, dan produktif. Jadi poin kedua ini adalah latihan disiplin. Belajar bedah keuangan lu sendiri. Karena kalau lu nggak bisa ngatur, maka sistem pajak, inflasi, harga naik yang bakal ngatur lu. 3. Diversifikasi sumber penghasilan. Kalau dulu orang masih bisa hidup nyaman dengan satu sumber penghasilan, sekarang kondisinya udah jauh berubah. Pajak naik, harga barang meroket, biaya hidup makin berat. Kalau lu masih ngandelin satu pintu income aja, sama aja kayak jalan di tali tipis tanpa jaring pengaman. Begitu tali itu putus, jatuhnya bisa fatal. Di era guncangan kayak gini, lu harus punya minimal 2-3 aliran penghasilan. Bukan berarti harus semuanya gede, tapi setidaknya cukup buat jadi bantalan kalau salah satunya goyah. Contoh gini, lu punya gaji tetap dari kerja kantoran. Itu pintu pertama. Tapi di luar itu, lu bisa buka jasa kecil-kecilan sesuai skill. Entah itu desain, nulis, edit video, atau sekadar jualan produk digital. Itu pintu kedua. Lalu dari keuntungan kecil yang lu sisihin, lu bisa taruh ke mikroinvestasi. Reksadana, emas, atau bahkan bisnis sampingan modal receh. Itu pintu ketiga. Sekarang coba bayangin, kalau satu pintu ketutup, misalnya kantor lu lagi PHK, atau usaha lu lagi sepi, lu masih punya pintu lain yang bisa bikin dapur tetap ngebul. Kenapa ini penting? Karena inflasi dan pajak nggak nungguin lu siap. Mereka jalan terus, tiap tahun makan daya beli lu pelan-pelan. Kalau income lu cuma stagnan di satu titik, lama-lama lu yang kalah. Diversifikasi adalah cara paling realistis buat ngimbangin tekanan itu. Dan jangan kebayang kalau punya banyak income itu harus mewah. Banyak orang pikir side income berarti harus punya bisnis besar. Padahal nggak juga. Kadang hal-hal kecil yang konsisten bisa jadi penyelamat. Contoh, lu punya skill fotografi, bisa terima jasa foto produk online. Lu suka nulis, bisa bikin konten freelance. Bahkan kalau lu sibuk banget, ada opsi pasif kayak nyewain barang, dropship kecil-kecilan, atau sekadar nabung di instrumen yang returnnya lebih baik dari inflasi. Yang penting mindset lu jangan berhenti di gue cuma karyawan, jadi ya cuma gaji bulanan aja. Itu pola pikir lama. Di kondisi sekarang, orang yang punya lebih dari satu sumber income lah yang bisa bertahan bahkan maju. Jadi ingat, satu pintu bisa roboh kapan aja. Tapi kalau lu punya banyak pintu, kemungkinan lu jatuh ke krisis jauh lebih kecil. Diversifikasi itu bukan gaya-gayaan tapi strategi bertahan hidup. 4. Hidup sederhana tapi nggak menyiksa. Banyak orang ngerasa kalau hidup sederhana itu sama dengan hidup menderita, padahal nggak gitu. Hidup sederhana bukan berarti lu miskin gaya, tapi lu lebih pinter milih gaya hidup yang sesuai kondisi, tanpa harus ngorbanin kenyamanan. Masalahnya, kita sering kebawa arus bandingin diri sama orang lain. Temen nongkrong bisa tiap minggu makan di cafe fancy, feed Instagram isinya liburan mewah, e-commerce rame sama orang belanja barang baru. Terus lu mikir, kalau gua nggak ikut berarti gua ketinggalan. Padahal, di balik itu banyak juga yang sebenarnya ngos-ngosan ngejar gengsi. Hidup sederhana itu justru soal kendali. Lu yang milih, bukan keadaan atau tren yang maksa. Lu tahu batasan lu tapi tetap bisa nikmatin hidup tanpa harus over budget. Contohnya gini, makan. Lu bisa tetap makan enak dengan masak sendiri di rumah. Lebih sehat, lebih murah, dan porsinya bisa lebih banyak. Nggak harus tiap minggu makan di restoran mahal buat sekadar ngerasa hidup. Hiburan. Lu bisa cari hiburan murah atau bahkan gratis. Jalan pagi, olahraga, nongkrong di taman, atau nonton film bareng keluarga di rumah. Nikmat itu bukan selalu dari harga, tapi dari kualitas momen. Gaya. Lu tetap bisa rapi dan keren tanpa harus beli barang branded tiap bulan. Belajar mix and match pakaian yang ada, rawat barang biar awet, itu juga bagian dari gaya hidup. Belanja. Lu hemat bukan berarti pelit, tapi cerdas. Lu beli barang karena butuh dan bisa dipakai lama, bukan karena tergoda diskon. Strategi simple living yang benar itu bikin hidup lu tetap terasa hidup. Lu nggak harus nyiksa diri, nggak harus jadi antisosial, tapi juga nggak gampang kebawa arus konsumtif. Dan yang menarik, banyak orang yang udah sadar simple living justru merasa lebih bebas. Karena mereka nggak lagi dikejar-kejar cicilan, nggak pusing mikirin gaya, dan punya ruang buat fokus ke hal yang lebih penting. Kesehatan, keluarga, pengembangan diri, dan masa depan. Jadi ingat, hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Hidup sederhana itu seni milih apa yang bikin lu beneran bahagia, bukan sekadar kelihatan bahagia. 5. Ngerti cara main dengan pajak. Kalau lu perhatiin tiap kali harga barang naik, banyak orang langsung nuding pajak sebagai biang kerok.
ini gara-gara pajak makin tinggi. Padahal, pajak itu emang bagian dari sistem. Mau lu protes kayak apapun, selama sistem jalan lu tetap wajib bayar. Tapi masalahnya, kebanyakan orang cuma tahu bayar, nggak pernah tahu cara mainnya. Padahal ada trik-trik legal yang bisa bikin pajak lebih ringan, bahkan kadang bisa balik lagi ke lu dalam bentuk keuntungan. Contoh paling sederhana, pilih instrumen investasi yang ada insentif pajak. Misalnya reksadana tertentu, obligasi negara, atau tabungan emas. Ada produk yang pajaknya lebih kecil, ada juga yang bebas pajak kalau syaratnya terpenuhi. Belanja lebih cerdas. Banyak orang asal gesek kartu padahal ada beberapa pengeluaran yang bisa dikurangin karena termasuk biaya kerja, biaya usaha, atau bahkan dicatat buat kebutuhan laporan pajak. Punya usaha kecil? Lu bisa daftar jadi wajib pajak UMKM, yang tarifnya jauh lebih ringan dibanding lu ngelaporin sebagai individu dengan penghasilan bebas. Masalahnya, orang awam sering malas belajar. Akhirnya cuma pasrah. Terima slip gaji, potongan pajak jalan, belanja nggak terkontrol, ujung-ujungnya duit makin tipis. Sementara orang yang ngerti cara main dengan pajak justru bisa punya napas lebih panjang. Analogi gampangnya gini, pajak itu kayak aturan main dalam sebuah game. Semua orang wajib main. Bedanya, ada orang yang cuma asal pencet tombol. Ada juga yang ngerti kombinasi tombol biar bisa dapet cheat legal. Nah, cheat legal inilah yang bikin mereka bisa lebih survive. Dan ini bukan soal ngelawan sistem. Justru kalau lu ngerti cara mainnya, lu bisa manfaatin sistem buat keuntungan lu sendiri. Misalnya, gunain insentif pemerintah buat UMKM. Manfaatin pengurangan pajak dari asuransi atau dana pensiun. Atur transaksi supaya lebih efisien dan sesuai aturan. Jadi poin pentingnya, jangan cuma jadi korban pajak. Belajar cara mainnya, cari celah legalnya, dan manfaatin aturan yang ada. Karena di era sekarang, orang yang melek pajak bakal jauh lebih ringan jalannya dibanding yang cuma pasrah. 6. Belajar baca pola ekonomi dan adaptasi lebih cepat. Kebanyakan orang baru sadar harga naik setelah belanja mingguan di warung atau supermarket. Dompet yang biasanya cukup sebulan tiba-tiba udah tipis di pertengahan bulan. Mereka kaget, panik, lalu buru-buru cari solusi darurat. Tapi sayangnya, banyak yang telat sadar. Sama kayak orang yang baru mau belajar berenang setelah tenggelam. Padahal salah satu strategi bertahan hidup paling ampuh adalah melek sama pola ekonomi. Bukan harus jadi pakar ekonomi, bukan harus ngerti laporan Bank Indonesia, tapi minimal lu paham pola dasarnya. Karena pola itu selalu berulang, hanya bentuknya aja yang beda. Misalnya gini, harga BBM naik, itu efek domino. Begitu BBM naik, biaya distribusi ikut naik, harga sembako ikut naik, ongkir ikut naik. Kalau lu udah paham polanya, lu bisa antisipasi. Sebelum kenaikan diumumin, lu bisa nyetok kebutuhan seperlunya. Nggak harus panik, nggak harus beli dengan harga lebih mahal. Awal tahun, biasanya ada penyesuaian tarif listrik, iuran BPJS, bahkan aturan pajak baru. Kalau lu tahu pola ini, lu bisa sisihin dana ekstra dari Desember buat nutup lonjakan biaya di Januari. Tren global. Misalnya lu dengar berita soal suku bunga Amerika naik, itu biasanya bikin harga emas naik dan nilai rupiah goyang. Kalau lu melek, lu bisa mutusin buat nahan belanja gede, atau geser dana ke aset yang lebih aman sebelum terlambat. Masalahnya, orang yang buta pola selalu reaktif. Mereka jalan tanpa peta. Akhirnya selalu kaget, selalu ngerasa jadi korban keadaan. Sementara orang yang melek pola bisa adaptasi lebih cepat. Dan adaptasi cepat itu artinya lebih hemat energi, lebih hemat biaya, dan lebih aman dari guncangan. Analogi gampangnya, bayangin lu lagi nyetir di jalan tol. Kalau lu nggak tahu ada belokan tajam di depan, lu bakal panik, ngerem mendadak, bahkan bisa celaka. Tapi kalau lu udah lihat rambu, atau lu udah buka Google Maps sebelumnya, lu bisa belok dengan tenang. Sama halnya dengan ekonomi, bukan soal siapa yang paling jenius, tapi siapa yang lebih siap ngadepin perubahan. Dan di titik ini, adaptasi jadi skill bertahan hidup paling penting. Karena dunia sekarang nggak pernah stabil. Harga bisa berubah dalam hitungan minggu, aturan bisa berubah dalam semalam, tren bisa datang dan pergi. Kalau mindset lu masih, nanti juga beres sendiri, lu bakal terus keteteran. Tapi kalau lu belajar baca pola, lu bisa adjust strategi sebelum masalahnya jadi berat. Kuncinya sederhana, rajin update informasi, tapi jangan cuma baca, latih juga kepekaan ngelihat dampaknya ke hidup lu. Catat pola pengeluaran lu tiap bulan, terus cocokkan dengan perubahan ekonomi. Biasakan siapin plan B. Kalau harga naik, lu udah tahu apa yang harus dipotong. Kalau pajak naik, lu udah punya cadangan. Jadi poin terakhir ini intinya, bertahan hidup bukan cuma soal hemat, bukan cuma soal nambah income, tapi juga soal melek situasi. Orang yang paling cepat adaptasi, yang paling peka sama pola, dialah yang bisa terus maju meskipun keadaan makin berat. Penutup. Kalau lu perhatiin, hidup sekarang emang makin berat. Pajak naik, harga barang naik, beban hidup nambah. Tapi di sisi lain kita juga punya pilihan. Mau terus jadi korban keadaan atau belajar adaptasi dan nyari cara biar tetap bertahan. Dari 6 poin tadi intinya jelas.
Bukan siapa yang paling kaya yang bisa survive, tapi siapa yang paling cepat sadar, paling disiplin ngatur diri, dan paling berani berubah. Karena hidup nggak bakal tiba-tiba lebih ringan. Justru kita yang harus jadi lebih kuat. Kalau lu ngerasa konten kayak gini bikin lu mikir dan ngebantu, jangan lupa like video ini biar gue tahu lu suka konten reflektif model begini. Dan kalau menurut lu ini bisa bermanfaat buat orang lain, share ke teman terdekat lu. Bisa jadi mereka juga lagi pusing ngadepin situasi yang sama. Oh iya, gue juga udah nulis lebih dalam di ebook terbaru gue. Isinya strategi, mindset, dan langkah-langkah praktis biar lu bisa lepas dari tekanan hidup yang makin berat. Nggak maksa, tapi kalau lu pengen upgrade diri lu, silakan cek linknya ada di pin komentar. Sampai sini dulu bro. Ingat, keadaan boleh makin berat, tapi lu selalu punya cara buat bertahan. Gue tunggu lu di video selanjutnya.